Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Auzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu VTP atau memiliki kepanjangan dari VLAN Trunking Protocol, teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu VLAN Trunking Protocol melalui sebuah kasus ya, yang dimana di sini kita misalkan memiliki ada 8 switch ya, teman-teman. Lalu, misal di satu switch ini akan kita buat atau kita membutuhkan yang namanya 200 VLAN, teman-teman. Di sini misalkan kita membutuhkan 200 VLAN ya. Nah, kan itu nggak mungkin banget ya, teman-teman, kalau misalkan kita konfigurasi 200 VLAN satu persatu pada setiap switch-nya, dan tentunya itu akan memakan banyak waktu dan tidak efisien dalam lingkup pekerjaan. Nah, makanya ada yang namanya VLAN Trunking Protocol. Yang dimana VLAN Trunking Protocol sendiri dibagi menjadi 3 mode, teman-teman. Ada mode server, mode client, dan mode transparent. Ya, jadi untuk setiap fungsinya itu seperti ini. Misalkan di switch satu ini dia berperan sebagai server. Lalu switch yang ada di bawahnya ini ada switch 3, 4, 5, 6, dan 7 akan berperan sebagai client. Nah, nanti jadi fungsi dari mode VTP mode server ini kan membuat konfigurasi. Nah, nanti untuk switch-switch yang sudah dikonfigurasi sebagai VTP client itu akan mengikuti konfigurasi dari si switch satu ini. Jadi misalkan di switch satu ini kita mengkonfigurasi 200 VLAN. Lalu nanti switch yang masuk ke mode server maka dia akan mengikuti konfigurasi dari si server ini. Jadi kita nggak perlu konfigurasi 200 VLAN pada setiap isinya yang memakan banyak waktu. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi di satu switch, lalu switch yang lainnya akan mengikuti konfigurasi VLAN tersebut. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, tetapi ada satu mode lagi yang namanya mode transparent atau dia fungsinya tidak mengikuti server alias dia berdiri sendiri. Jadi ketika kita konfigurasikan di server, konfigurasikan VLAN di server itu yang mengikuti hanya klien aja, tetapi untuk yang switch 2 dan switch 0, misalkan kita konfigurasikan sebagai transparent, mereka nggak bakal mengikuti konfigurasi dari si VTP servernya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan coba untuk lakukan bagaimana konfigurasi dari VTP. Astagfirullah. Jadi langsung aja kita akan coba langsung ke bagaimana cara mengkonfigurasi VTP atau VLAN Trunking Protocol ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai konfigurasi VTP-nya, kita akan mempersiapkan topologinya dulu ya. Jadi topologi yang akan kita gunakan adalah topologi yang seperti ini ya teman-teman, yang dimana nanti si switch satu ini akan berperan sebagai VTP server, switch 2 akan berperan sebagai transparent, lalu switch-switch yang di bawah ini akan kita gunakan sebagai VTP kliennya ya. Nah, sebelum kita melakukan VTP ke konfigurasi VTP, kita harus konfigurasikan terang dulu untuk setiap switch-nya ya teman-teman. Ini kan switch-nya belum saya konfigurasikan, hanya baru saya tambahkan untuk konsep dari VTP itu sendiri. Jadi langsung saja kita akan konfigurasikan satu persatu dari switch-nya ya, supaya dia bisa melakukan konfigurasi VTP, kita harus konfigurasikan dulu yang namanya trunking. Kita harus trunking dulu ya untuk setiap switch-nya. Sini kita FA02 dan 03 teman-teman di switch 1 ya. Interface FA02 sampai 3. Oh, maaf teman-teman, saya lupa pakai range ya. Kalau teman-teman mau masuk ke dua atau lebih interface itu kalian harus pakai range ya, jangan lupa. Oke. Switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita konfigurasi yang di switch 2. Interface FA0/1. Switch port mode terang. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya kenapa saya nggak diselesaikan komennya. Jadi kalau kalian mau cepat aja, mau konfigurasi cepat, kalian bisa ketikkan SW mode terang atau
konfigurasinya itu kalian singkat seperti itu. Tapi disingkatnya hanya awalannya aja ya. Jadi SW kan kepanjangannya switch port, mode itu mode, dan T itu terang. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja di switch 3 kita konfigurasikan juga interface FA 0/1 SW mode terang, SW mode T aja. Oke, kita masuk ke switch 4, konfigurasi bukan CLI, n conf T interface FA 0/1 sampai 2. Sebentar, saya lupa range-nya. Range switch port mode terang. Oke. Sekarang kita konfigurasikan switch 5. Nah, kalau di switch 5 ini ada 3 interface ya, teman-teman. Interface 1, 2, dan 3. Oke, langsung saja kita konfigurasikan untuk terangnya. Interface range FA 01 sampai 3. Switch port mode terang. Oke. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk switch 6. Switch 6 juga ada 2 interface ya, teman-teman, yang harus kita konfigurasikan. Interface range FA 01 sampai 2. 01 sampai 2. Switch port mode terang. Oke. Terakhir kita konfigurasikan di switch 7. Interface FA 01 switch port mode terang. Aduh. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan coba untuk langsung melakukan konfigurasinya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita konfigurasikan. Pertama, yang akan kita konfigurasikan di sini adalah untuk servernya terlebih dahulu ya. Di sini kalian bisa masuk ke server yang switch 1. Kita akan buat si server 1 ini, server 1. Si switch 1 ini akan berperan sebagai VTP server. Pertama-tama, kalian ketikkan dulu VTP mode server seperti ini untuk mengubah si switch 1 ini sebagai server ya. Lalu kita enter. Nah, device mode already VTP server. Berarti si switch 1 ini sudah menjadi VTP server. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan VTP domainnya ya. VTP domain misalkan namanya adalah smkn1maja.co.id seperti ini. Dan jangan lupa kita buat juga VTP passwordnya. VTP password, misalkan saya mau passwordnya adalah 12345. Oke, enter. Lalu setelah itu kita konfigurasikan juga VTP transparent untuk switch 2-nya ya. Sini kita keluar dulu, exit. VTP mode transparent. Oke. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi VTP domain name. Domain name-nya adalah yang tadi ya. Kita harus samakan domain name dan passwordnya seperti yang dibuat di server supaya dia disamain gitulah, dikelompokkan. VTP domain tadi namanya smkn1maja.co.id. VTP password 12345. Oke. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk switch 3-nya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasikan untuk switch-switch yang akan kita jadikan sebagai klien ya. Di sini kita coba untuk membuat switch ini menjadi mode klien. Caranya gampang sih, teman-teman. Tinggal kalian ketikkan VTP mode klien seperti ini. Lalu kita samakan untuk domain name-nya. VTP domain name yaitu smkn1maja.co.id. Jangan lupa kita tambahkan juga VTP password adalah 12345. Begitu ya, teman-teman. Oke.
Sekarang kita akan konfigurasikan untuk switch 4, 5, 6, sampai 6 aja ya. Nanti soalnya yang 7 ini saya akan coba ganti menjadi mode server juga, teman-teman. Seperti itu. Jadi sini akan kita ganti menjadi server ya. Server. Nah, jadi pada misalkan di satu ruangan ini yang menjadi mode server itu ada dua, switch 1 dan switch 7. Oke, langsung saja kita ke switch 4. Kita konfigurasikan juga VTP kliennya. VTP mode client. VTP domain name-nya smkn1maja.co.id. VTP password 12345. Oke, kita kok exit sih? Ya udah nggak apa-apa lah. Konfigurasikan di switch 5. VTP mode client. VTP domain name smkn1maja.co.id. VTP password 12345. Oke. Setelah itu kita konfigurasikan juga terakhir untuk switch 6. Kita keluar dulu dari mode interface. Langsung VTP mode client. VTP domain smkn1maja.co.id. VTP password 12345. Nah, terakhir kita akan konfigurasikan juga untuk switch 7 kita jadikan sebagai server. Jadi servernya ada dua ya. Langsung aja VTP mode server. Oke. VTP domain name smkn1maja.co.id. Lalu VTP passwordnya adalah 12345. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba untuk melakukan pengujiannya, teman-teman. Oke, sekarang kita lakukan pengujiannya. Seperti yang kita lihat pada fungsi dari VTP server itu sendiri adalah membuat konfigurasi, lalu klien akan mengikuti konfigurasi dari si VTP server tersebut. Nah, jadi misalkan nanti di switch 1 ini kita akan coba membuat VLAN ya, teman-teman. Lalu nanti kita coba cek apakah switch 3, 4, 5, dan 6 apakah mereka mengikuti konfigurasi dari si switch 1 ini. Langsung saja kita coba ya. Kita masuk ke switch 1. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi global dan kita coba untuk membuat VLAN-nya. Misal di sini saya mau buat VLAN 10. Langsung aja teman-teman, nggak usah kita namain. VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Oke. Setelah itu kita coba keluar dan kita lihat do show VLAN brief. Do show VLAN brief. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini VLAN-nya sudah kita buat. Ada 5 VLAN ya, VLAN 10 sampai VLAN 50. Sekarang kita akan coba di switch 3 apakah VLAN-nya sudah terbuat atau si switch 3 ini sudah mengikuti konfigurasi dari si servernya, teman-teman. Dengan komen do show VLAN brief. Kita coba lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sekarang switch 3 itu sudah mengikuti konfigurasi dari switch 1 ataupun sudah mengikuti membuat VLAN-nya ya, walaupun kita nggak konfigurasi di switch 3 tapi switch 3 otomatis langsung ada VLAN-nya seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita coba ke switch 4. Kita coba lihat, teman-teman. Show VLAN brief. Di sini saya nggak pakai do ya, karena saya sedang berada di mode privilege. Nah, di switch 4 juga sudah muncul VLAN-nya, berarti berhasil. Kita coba lihat di switch 5. Show VLAN brief. Switch 5 juga sudah muncul, berhasil teman-teman. Sekarang kita ke switch 6. Do show VLAN brief. Nah, di switch 6 juga sudah.
Dan kalau kita lihat di switch 7 yang berperan sebagai server, show VLAN brief. Nah, di switch 7 juga mengikuti ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, walaupun sesama server, mereka bisa saling mengikuti konfigurasinya masing-masing ya, seperti itu. Lalu, tapi di sini kalau kita coba lihat di switch 2 yang berperan sebagai transparent, do show VLAN brief. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa kalau di switch 2 itu belum ada konfigurasi VLAN-nya sama sekali karena memang sesuai dengan fungsinya, yaitu transparent tidak mengikuti server. Jadi konfigurasi yang sudah dilakukan di server itu nggak akan diikuti sama si VTP yang modenya si transparent ini, seperti switch 2 ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan di sini di server yang kedua atau di switch 7 kita coba hapus VLAN-nya, teman-teman. Kita masuk dulu ke mode konfigurasi ya. Cara menghapus VLAN itu atau menghapus konfigurasi, teman-teman bisa menggunakan komen no. Seperti ini, no VLAN 50. Misal saya hapus sampai VLAN 30 ya, no VLAN 40 dan no VLAN 30. Apakah si kliennya sudah mengikuti konfigurasi yang ada di switch 7 ini? Coba kita buktikan ya. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di switch 6 juga sudah mengikuti ya, menghapus konfigurasi. Jadi VLAN 30, 40 dan 50 juga dihapus. Sekarang kita coba lihat di switch 5. Kalau di switch 5 ini belum kehapus ya, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa. Coba kita lihat di switch 4. Switch 4 juga belum terhapus, teman-teman. Bagaimana kalau di switch 3? Di switch 3 juga belum terhapus. Mungkin karena ada dua server ya, teman-teman. Jadi mungkin karena ada dua server, jadinya si klien ini bingung mau mengikuti server dari switch 7 ataupun dari switch 1. Coba deh, di sini saya akan coba hapus dari si server pertamanya atau dari switch 1. No VLAN 30, no VLAN 40, dan no VLAN 50. Sekarang kita coba lihat, do show VLAN brief. Nah, sekarang sudah hilang. Kita coba lihat di switch 3 apakah dia sudah mengikuti konfigurasinya. Belum ya, teman-teman. Belum mengikuti konfigurasinya. Saya nggak tahu ini kenapa, mungkin bug karena ada dua server, teman-teman. Coba kita hapus deh. Coba kita ganti si switch 7 ini menjadi VTP mode client. Oke. Kita coba lihat konfigurasinya, teman-teman. Do show VLAN brief. Oke, dia sudah mengikuti ya. Sudah hapus VLAN 10 dan 20-nya. Sekarang kita coba lihat di VLAN 30. Itu pasti belum hilang. Coba kita hapus lagi. No VLAN 50, no VLAN 40, dan no VLAN 30. Apakah sekarang sudah mengikuti atau belum? Kalau belum berarti ngebug sih, teman-teman. Nah, sekarang baru sudah mengikuti ya. Tadi mungkin ngebug karena ada dua server ya, teman-teman. Jadi dia bingung nih, si kliennya ini mau mengikuti konfigurasi server yang di atas ataupun si switch 7 ini, seperti itu ya. Sekarang kita coba lihat lagi di switch 4. Nah, switch 4 juga sudah mengikuti servernya. Si switch 5 kita lihat, switch 5 juga sudah mengikuti servernya, dan switch 6 pasti juga sudah, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi saya anggap untuk pengujian VTP atau VLAN trunking protokol ini sudah berhasil ya. Kalau kita ambil kesimpulan, jadi tadi kenapa bisa ada bug? Karena ada servernya ada dua, teman-teman. Jadi mungkin karena servernya ada dua, mereka bingung ya, mereka mau ngikutin server yang ini ataupun yang di atas, seperti itu.
Jadi saya sarankan ketika kalian ingin menggunakan VTP ini, itu kalian servernya hanya satu saja, seperti itu teman-teman. Oke? Oke teman-teman, di pembahasan selanjutnya atau di pembahasan sekarang ini, kita akan coba untuk belajar tentang kasus revision number. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman belum tahu ya apa itu revision number. Jadi revision number sendiri itu memiliki arti atau kalian coba lihat seperti ini deh. Kita masuk ke switch 1 yang berperan sebagai VTP server. Kita coba lihat dulu dengan komen show VTP status seperti ini teman-teman. Lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat jadi di sini adalah status dari VTP yang kita gunakan ya. Di sini ada domain name-nya, yaitu domain name yang kita gunakan adalah smkn1maja.co.id. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya configuration revision. Di sini kita bisa lihat angkanya adalah 8. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih maksud dari configuration revision ini? Nah, jadi maksudnya adalah berapa kali kita sudah pernah melakukan konfigurasi VLAN, teman-teman. Jadi kan sesuai namanya ya, VLAN Trunking Protocol, berarti yang berhubungan dengan VLAN. Contohnya adalah menambahkan VLAN. Nah, jadi di sini terdapat angka 8, berarti kita sudah 8 kali melakukan konfigurasi. Jadi entah itu menambahkan VLAN ataupun menghapus VLAN itu bakal terhitung sebagai configuration revision. Nah, berarti untuk VTP yang kita gunakan di ruangan 1 ini misalkan, atau lantai pertama itu kita sudah melakukan sebanyak 8 kali konfigurasi. Kalau nggak salah sebelumnya tadi saya sudah menambahkan 5 VLAN dan menghapus 3 VLAN. Berarti menghapus dan menambahkan itu termasuk konfigurasi ya teman-teman. Menambahkan 5, menghapus 3, kalau ditambah itu hasilnya adalah 8, berarti benar teman-teman. Nah, tetapi di sini saya akan belajar kasus di mana misalkan bakal di sini mau ditambahkan switch baru nih, teman. Yang dimana switch ini itu adalah switch yang pernah digunakan pada ruangan lain dan di dalamnya sudah ada konfigurasi VTP. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Do show VTP status. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa configuration revision-nya adalah 10. Jadi sebelum saya merekam untuk pembahasan kali ini, saya sudah coba membuat VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini atau saya sudah coba untuk melakukan atau menambahkan configuration revision-nya pada switch 8 ini. Di sini kita bisa lihat dengan command do show VLAN brief. Nah, di sini hanya ada 2 VLAN karena sebelumnya saya sudah membuat 7 VLAN dan yang lainnya itu sudah saya hapus, teman-teman. Seperti itu. Jadi makanya untuk configuration revision-nya itu ada 10. Dan untuk operating modenya atau mode yang digunakan oleh switch 8 ini adalah mode server. Berarti si switch 8 adalah VTP server. Nah, andai kata jika switch ini ingin dimasukkan ke ke ruangan 1 yang dimana notabene-nya memiliki configuration revision yang lebih rendah daripada switch 8, maka nanti semua switch yang ada di sini itu bakal mengikuti konfigurasi si switch 8 ini, teman-teman. Coba ya kita lakukan pengujiannya. Di sini kita sambungkan dulu dari switch 7 ke switch 8. Teman-teman perhatikan dulu nih. Di switch 7 ya kita lihat show VLAN brief. Maaf teman-teman. Oh ya, benar sih. Di sini kita lihat kita sudah membuat 2 VLAN yang dimana namanya adalah VLAN 10 dan VLAN 20. Sedangkan kalau di switch 8 itu ada 2 VLAN juga tapi VLAN-nya adalah VLAN 6 dan VLAN 7. Nah, di sini bagaimana jika kita terangkan dulu deh teman-teman. Kita terangkan dulu ya. Conft interface FA02 switch port mode terang. Oke, sudah. Sekarang kita terangkan juga untuk switch 8-nya. Switch port, masuk dulu ke interface ya teman-teman. Interface FA0/1.
Switch port mode terang. Oke, sudah terang juga. Nah, di sini kan si switch 8 ini kan dia berperan sebagai server ya, teman-teman. Yang dimana dia memiliki revision configuration-nya lebih tinggi. Yang berarti ketika switch 8 ini ditambahkan ke ruangan baru dengan revision configuration yang lebih rendah, maka nanti semua switch ini akan mengikuti konfigurasi yang si switch 8 ini. Karena si switch 8 memiliki revision number yang lebih tinggi, teman-teman. Ya. Di sini kita coba lihat ya, teman-teman. Kita buktikan. Ya. Kita exit dulu. Do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sebelumnya di switch 7 ini itu dia VLAN-nya adalah VLAN 10 dan 20 ya, walaupun masih sama ada dua VLAN, tetapi VLAN-nya berubah yang dari VLAN 10 dan 20 menjadi VLAN 6 dan VLAN 7. Jadi semua konfigurasi yang ada di switch ini itu bakal mengikuti konfigurasi yang ada di switch 8 karena revision number-nya yang lebih tinggi. Dan nah, di sini juga mengikuti, teman-teman. Bahkan di server sini saja itu bakal mengikuti. Show VLAN brief. Nah, teman-teman lihat ya, bahkan si servernya sendiri aja itu bakal mengikuti server yang ini karena dia memiliki revision yang number yang lebih tinggi. Dan itu sangat berakibat fatal ya, teman-teman. Karena itu bakal menghancurkan konfigurasi yang sebelumnya kita buat di ruangan pertama karena kehadiran orang baru ya, teman-teman. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang baru itu emang suka merusak hubungan. Enggak, teman-teman, bercanda. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita mau menambahkan switch baru yang pernah dikonfigurasi VTP, kita harus menghapus dulu si ininya ya, configuration revision-nya itu harus kita hapus dulu supaya nanti dia nggak menghancurkan konfigurasi yang ada di ruangan pertama dan si switch 8-nya ini bisa mengikuti konfigurasi yang ini, bukan si ruangannya, si jaringannya ini yang mengikuti konfigurasi orang baru. Seperti itu, teman. Orang baru, switch baru maksudnya. Seperti itu ya. Jadi, bagaimana sih cara menyelesaikan problem seperti ini? Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya ya. Oke, teman-teman. Jadi, kita langsung saja ya. Gimana caranya supaya kita membetulkan atau mengfix ketika kita menambahkan switch 8 ini, nanti si switch 8-nya yang mengikuti konfigurasi ruangan 1 ya, bukan ruangan 1 yang mengikuti konfigurasi switch 8. Oke, langsung saja di sini kita hapus dulu untuk kabelnya. Kita akan konfigurasikan dulu di sininya ya. Kita perbaiki dulu konfigurasinya. Misalkan saya mau menambahkan VLAN baru, yaitu VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Seperti itu. Lalu kita coba lihat, do show VLAN brief, seperti ini. Nah, sekarang sudah ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba bagaimana supaya si switch 8 ini tidak menghancurkan konfigurasi di ruangan 1. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke switch 8-nya. Lalu setelah itu kita lihat nih, teman-teman. Di sini dulu kita lihat ya. Kita keluar dulu. Exit. Kita coba lihat dengan komando show VTP status. Nah, di sini kita lihat configuration revision-nya ada 14 ya. Lalu di sini kita akan coba membuat beberapa VLAN yang baru. Misalkan VLAN 10, VLAN 20, atau random aja terserah ya. Jangan random deh, VLAN 30, VLAN 40. 30-nya mana? Mana sih? VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Pokoknya kita harus buat yang banyak ya sampai nanti si revision numbernya dari si switch 8 ini melebihi lah. Oke, setelah itu kita hapus konfigurasinya ya. VLAN 70 kita hapus, no. Oke, kita hapus lagi. VLAN 60 kita hapus, VLAN 50 kita hapus,
VLAN 40 kita hapus, VLAN 30 kita hapus. Lalu kita coba lihat do show VTP status. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang untuk configuration revision yang dimiliki oleh switch 8 ini adalah 22 ya, yang dimana bakal lebih banyak dari ini. Dan coba kita lihat dulu do show interface VLAN brief. Nah, di sini kita lihat bahwa di switch 8 ada 4 VLAN 6, 7, 10, dan 20. Yang dimana kalau kita konekkan switch 8 ini ke jaringan kita yang ada di ruangan 1, maka nanti si jaringan yang ada di ruangan 1 ini bakal mengikuti konfigurasi si switch 8. Nah, kita mau si switch 8 ini nih yang mengikuti konfigurasi ruangan 1. Maka kita harus membuat si configuration revision ini jadi 0 dulu. Gimana caranya? Caranya gampang banget, teman-teman. Teman-teman harus ubah dulu ya mode dari si switch 8 ini menjadi mode transparent. Karena di sini teman-teman lihat ya bahwa mode yang digunakan adalah server. Di sini kita ganti dulu menjadi mode transparent seperti ini. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga VTP domain name-nya adalah smkn1maja.co.id. Lalu jangan lupa VTP passwordnya adalah 12345. Oke, setelah itu kita coba lihat do show VTP status. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sekarang configuration revision-nya menjadi 0, tetapi konfigurasi yang sudah kita lakukan itu nggak menghilang, teman-teman. Kita lihat ya, do show VLAN brief. Itu masih ada VLAN 6, 7, 10, dan 20. Nah, sekarang karena di sini itu dia configuration revision-nya 0, berarti kalau kita sambungkan ke ruangan 1 yang ada di switch 7 ini, kita sambungkan ke switch 7, maka nanti konfigurasi switch 8 bakal mengikuti konfigurasi ruangan 1 seperti itu, teman-teman. Tapi sebelum itu kita harus ubah dulu modenya ya menjadi mode VTP mode client. Kita ubah dulu menjadi mode client ya supaya nanti dia mengikuti si ruangan 1 konfigurasinya. Oke, sudah ya menjadi client. Sekarang kita bisa konekkan ke sini. Kita percepat aja supaya koneknya cepat. Oke. Ini dia masih oranye ya. Oke, sudah hijau. Sekarang kita lihat di switch 8, di switch 7 dulu deh. Kita lihat ya di switch 7 kan dia do show VLAN brief. Kita lihat ya bahwa dia VLAN yang dimiliki adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau di sini sebelum dikonekkan tadi ada 6, 7, 10, 20. Sekarang kita coba lihat apakah sudah berubah untuk konfigurasinya. Seharusnya sudah berubah, teman-teman, mengikuti konfigurasi di ruangan 1. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sekarang konfigurasi switch 8 sudah mengikuti konfigurasi yang ada di ruangan 1. Seperti itu ya, teman-teman, untuk menyelesaikan problem dari revision number. Kalau kita ambil kesimpulan, supaya switch yang baru ini ditambahkan ke ruangan ini, di ruangan 1, lalu switchnya itu pernah dikonfigurasikan VTP server dan revision number-nya itu lebih tinggi, teman-teman jangan lupa untuk hapus dulu revision number-nya dengan cara mengganti dulu modenya menjadi mode transparent, lalu mengganti lagi menjadi mode client, lalu baru dikonekkan ke switch yang ini atau ke ruangan yang ini. Oh ya, jangan lupa domain name dan passwordnya juga disamakan ya, seperti itu. Oke, teman-teman, jadi mungkin pembahasan untuk problem revision number sudah selesai sampai di sini. Dan untuk pembahasan selanjutnya, kita akan coba untuk membuat yang namanya soal VTP ya. Saya akan buat soal VTP, nanti kalian coba selesaikan soal tersebut. Oke? Oke, teman-teman. Jadi seperti inilah rupa topologi yang akan kita gunakan sebagai soal untuk VTP kali ini ya, di mana kita memiliki ada 7 VLAN, yang dimana ada VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, sampai VLAN 70. Di sini kita lihat ya, teman-teman, ada 5 switch
yang nanti bisa kita konfigurasikan VTP server supaya kita cepat untuk mengkonfigurasi VLAN-nya ya. Di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini ada VLAN 10, 20 di sini, lalu selanjutnya VLAN 30 dan 40 ada di sini, VLAN 50 dan 60 ada di sini, lalu selanjutnya ada VLAN 70, VLAN 10, 30, VLAN 70 juga di sini 20 dan 40 ya. Teman-teman bisa perhatikan. Di sini kalau kita lihat atau kita zoom out, dia bakal seperti ini topologinya, teman-teman. Dan jangan lupa juga ya, di sini yang akan kita konfigurasikan atau kalian selesaikan itu adalah pertama pastinya adalah VLAN, lalu trunking ya teman. Jangan lupa kalian pakai VTP juga. Dan di sini kan semua kliennya atau PC-nya itu kan belum punya IP ya. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan DHCP server. Dan terakhir jangan lupa pengujian dengan ping ya teman. Pengujian ping supaya mereka bisa saling berkomunikasi atau belum, seperti itu. Jadi untuk soalnya seperti ini, dengan ketentuan VLAN-nya seperti ini, dan beberapa hal yang harus diselesaikan oleh kalian adalah VLAN trunking, VTP, DHCP server, dan pengujian ping ya teman, seperti itu. Oke, teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman itu nggak bisa mengerjakannya. Bukan nggak bisa sih, ada kesalahan ketika mengerjakan soal dari saya. Teman-teman gak usah khawatir, nanti di video selanjutnya atau di video terpisah kita akan coba untuk membahas soal ini, atau kita coba selesaikan bareng-bareng ya, seperti itu, supaya kalian bisa menonton juga cara menyelesaikan soal ini seperti apa sih, begitu ya teman-teman. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini ya untuk pembahasan tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar seputar TKJ ataupun sedang belajar tentang terutama sedang belajar tentang Cisco ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.